langsung buka handphone, langsung klik BSI, langsung nomor, langsung transfer. Setelah itu meleleh air mata. Ibu kenapa nangis? Karena Ustadz Somad cerita tentang rumah tadi? Bukan Ustadz. Karena cerita tentang suami meninggal? Bukan. Kenapa nangis? Salah pencet. Apa yang ibu pencet? Maksud saya mau kirim 100.000. Tapi karena ceramah Ustadz terlalu bersemangat, saya pencet nolnya 6. Jadi berapa yang tertransfer? 1 juta. Yang salah transfer 1 juta, ini mau saya kasih tahu ya. Misalnya tabungannya 100 juta. Amin. 100 juta, misal tabungan 100 juta. Ini misal, walaupun kenyataannya 1 miliar nih kalau dilihat. Tabungannya 100 juta. Pas dia transfer ke nomor BSI Masjid Al-Falah, tertransfer 1 juta. Berarti yang tinggal di bank 99 juta. Yang tinggal di bank kan tinggal 99 juta. Beberapa menit setelah itu meninggal. Yang saya tanya, meninggal. Ini Ustadz dari tadi kok cerita meninggal terus? Yang mau saya tanya adalah, ketika yang ditransfer 1 juta, berarti tinggal di rekening bank 99 juta. Meninggal siang ini. Yang mau saya tanya, yang dibawa mati yang 1 juta kemari atau yang 100 juta? 99? Yang 1 juta itulah milik engkau yang salah kirim tadi. Yang 99 akan dipakai, dibawa, dibagi oleh siapa? Yang akan dipinang oleh Brownies 4 bulan 10 hari ke depan. Dapat Gonogini 5 miliar. Dari Gonogini 5 miliar itu almarhum dapat 5, dapat lagi 1/8, 5, sekian. Tabungan 99. 4 bulan 10 hari ke depan. Sekarang bulan, kita hitung langsung nih sama tanggal-tanggalnya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mereka pilih tanggal cantik, tanggal merah, 17 Agustus. 17 Agustus mereka pun jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan ngelihat orang panjat pinang yuk. Ayo, sore-sore pun mereka jalan. Pakai motor baru. Maklum, baru dapat 5 miliar. Motor baru yang bunyi knalpotnya beb 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 beb. Yang jalan. Terus suaminya yang baru ini nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuatnya pegang pinggangnya, nggak bisa nunjuk pakai tangan. Itu sana. Memang cerita saya subuh ini agak menyakitkan guys. Tapi maksud saya bukan mau menyinggung perasaan bapak-bapak, enggak. Maksud saya, kalau memang sakit hati kita, marah kita dengan kenyataan ini, transfer segera. Saya nggak mau setelah acara ini tiba-tiba nanti semua datang ke ketua masjid, tolong Ustadz Somad itu jangan bawa ke sini lagi. Memang betul isu yang kami dengar selama ini, dia itu memang Ustadz provokator. Saya nggak ada niat apa-apa Bu, niat saya semuanya lillahi ta'ala. Ini yang saya ceritakan ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Banyak orang berpikir kalau sedang melihat masjid belum selesai, aduh masjid lagi. Masjid ini andai tidak kita tolong, masjid ini tetap jadi. Betul. Berapa banyak masjid yang tidak kita tolong tetap jadi. Kalau kita bantu masjid ini, kita bukan nolong masjid. Ini masjid rumah Allah. Ini masjid bukan punya kita. Wa annal masajida lillah. Kalau kita bantu masjid ini, kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah Maha Kaya. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang enggak mau nolong masjid, fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya untuk menolong rumahnya. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Banyak orang sekarang dia anggap kalau dia sedekah, dia nolong
Allah tidak perlu kita. Wa may yanqalib ala aqibai. Rakaat pertama yang saya baca tadi. Siapa yang berbalik meninggalkan agama ini, dia tidak peduli kepada rumah Allah, dia tak peduli kepada agama Allah, falan yadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan tetap membalas orang yang bersyukur. Ada satu rumah yang tidak dibagi oleh ahli warisnya. Kalau saya pejamkan mata saya sekarang, saya bisa melihat rumah itu. Saya masuk ke pintu gerbangnya, tangganya, masuk ke dalam, di tengahnya ruang tamunya besar sekali. Di sebelah kiri ada kamar-kamar, di sebelah kanan ada taman. Tamannya di tengah rumah. Di depan ada kamar besar. Di atas lagi rumahnya lantai 2. Rumah itu sampai sekarang tidak dibagi ke ahli waris. Kenapa? Karena almarhum memberikan rumah itu sebagai rumah wakaf. Jadi bapak kalau mau rumahnya tidak dibagi, wakafkan segera. Wakafkan kemana? Ke pengurus Masjid Al-Falah. Ustaz, ini ujung-ujungnya ke sini terus. Jadi rumah yang tidak dibagi ke ahli waris tadi masih ada sampai sekarang Pak Ustaz. Rumahnya masih ada. Ah, serius Pak Ustaz, rumahnya masih ada. Yang mewakafkan siapa? Yang mewakafkan itu pemilik rumah. Kemana dia wakafkan? Diwakafkannya ke Raja Hasan II. Siapa namanya? Raja Hasan II. Hasan II menerima rumah ini, lalu dibuatnya sekolah khusus belajar hadis. Nama sekolahnya Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah belajar hadis. Dimasukkannya nama dia, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tempatnya di kota Rabat di negara Maroko. Orang Indonesia yang pertama belajar di situ dari Pulau Madura. Namanya Bapak Abdul Khalik Nur Ali. Dari Pulau Madura, udah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Enggak banyak orang Indonesia yang dapat gelar doktor di situ. Salah satu yang selesai S2 dan S3 di situ namanya siapa namanya ya? Dr. Subhan Acim.